Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini saya akan berbagi pasal 34 Konvensi Hak Anak. Perlindungan anak dari pelecehan seksual. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa yang dikehendaki sesungguhnya oleh pasal ini? Yaitu pemerintah harus melindungi anak dari eksploitasi seksual, dimanfaatkan, dan pelecehan seksual, termasuk oleh orang-orang yang memaksa anak-anak melakukan hal-hal yang merugikan mereka demi uang atau membuat gambar atau film. Ini menjadi poin penting yang kita harus perhatikan. Pasal ini oleh Indonesia sudah diatur di beberapa undang-undang. Tapi yang menjadi sangat penting itu ada di Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 terkait dengan penguatan salah satu pasal yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Tapi yang paling update adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berharap ayahanda dan bunda kalau boleh semua undang-undang yang kami sebut tadi ambil di Google, simpan di gadget kita masing-masing, lalu kita pelajari apa sesungguhnya yang harus diperhatikan di sana. Terutama terkait bagaimana kita melakukan pencegahan. Nah, ini yang menarik ya. Di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 di pasal 72 ayat 3 huruf D. Di sana setiap masyarakat diberi peran untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah terkait bagaimana jangan sampai terjadi kekerasan seksual terhadap anak-anak kita, baik itu anak laki maupun anak perempuan. Mereka ini harus kalau boleh terhindar. Untuk itu kita harus komunikasi dengan baik dengan mereka dan kepada para pihak yang kita identifikasi akan berpotensi menjadi pelaku, menjadi penting. Ayahanda dan bunda, perlu kita ketahui juga angka anak-anak berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh unit PPA Polres di masing-masing daerah itu hampir sebagian kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak terhadap temannya. Nah, untuk itu perlu kita pikirkan bagaimana pencegahan terhadap ini. Untuk itu perlu melakukan pelatihan terutama kepada ayah-ayah yang memiliki anak laki-laki 1 tahun menjelang masa pubertas atau masa balik. Para ayah ini perlu dilatih, kemudian hasil dari pelatihan itu para ayah akan mendampingi putra-putrinya memasuki usia balik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ibu-ibu yang memiliki anak remaja putri yang 1 tahun menjelang masa haid. Nah, para ibu ini perlu dilatih tentang kesehatan reproduksi, termasuk tentang tohara, dan salah satu poin penting juga untuk ibu-ibu adalah meminta kepada anak gadisnya untuk mengingatkan
ibu saja tidak boleh menyentuhmu, apalagi orang lain. Nah, ini menjadi poin penting. Apalagi sekarang dengan mudahnya orang di seberang untuk meminta anak kita untuk berbagi foto atau gambar atau video, kalau boleh itu harus diingatkan jangan sampai, dan itu akan merugikan anak kita. Ini poin penting terkait dengan pencegahan. Bagaimana kalau mereka yang telah menjadi korban? Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, mereka akan ditangani oleh unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak masing-masing kabupaten kota atau provinsi, atau di nasional pusat pelayanan terpadu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada 3 hal yang mereka akan peroleh. Pertama, terkait dengan penanganan secara komprehensif terkait dengan layanan kesehatan, layanan sosial, dan layanan lain-lain. Kedua, terkait dengan pelindungan yang akan dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Untuk itu, ayahanda dan bunda, pastikan di handphone kita ada nomor telepon hotline atau nomor telepon darurat LPSK. Bila pada suatu waktu ada orang-orang yang perlu mendapat bantuan dari LPSK, terutama terkait dengan anak korban kekerasan seksual, ini segera dilaporkan kepada mereka agar segera mendapatkan perlindungan. Lalu yang ketiga adalah pemulihan. Pemulihan ini dilakukan oleh UPTD PPA, terutama yang ada di tingkat kabupaten kota. Untuk itu ibu bapak menjadi penting juga. Hal lain yang terkait dengan anak korban kekerasan seksual ini juga, mereka terutama kalau dokumen elektroniknya itu tersebar luas, negara meminta kepada kementerian yang menyelenggarakan komunikasi informatika untuk menarik semua dokumen-dokumen itu, menghapus dan memutus. Ini ibu bapak menjadi penting untuk kita ketahui. Apa hubungannya dengan pasal-pasal lain yang ada di konvensi anak? Poin penting adalah bagaimana memastikan setiap orang tua itu harus bertanggung jawab. Seperti yang saya sampaikan, untuk melatih anaknya terkait dengan kesehatan reproduksi sehat, supaya mereka mampu mendampingi anak-anak mereka, lalu kemudian berharap anak-anak mereka memiliki keterampilan hidup untuk ketahanan diri mereka, jangan sampai mereka menjadi korban kekerasan seksual. Yang pertama di pasal 18. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan pasal 19 anak-anak tidak mengalami segala bentuk kekerasan, termasuk adalah kekerasan seksual. Kemudian pasal 20 ini berhubungan dengan anak-anak yang tidak tinggal lagi dengan keluarga besarnya, tapi tinggal di tempat-tempat pengasuhan alternatif seperti lembaga kesehatan sosial anak. Untuk itu perlu kita memantau, meninjau apakah anak-anak di sana itu mereka aman, terhindar dari pelaku-pelaku korban, pelaku-pelaku kekerasan, terutama kekerasan seksual ini banyak dialami oleh anak-anak. Jangan sampai itu terjadi di lembaga yang sangat melindungi anak-anak ini. Itu cek and dicek terutama oleh para penyelenggara kepada pengelola lembaga kesejahteraan sosial anak. Kemudian anak-anak pengungsi ini juga jangan sampai terjadi. Kemudian anak-anak disabilitas ini yang menarik ayahanda dan bunda untuk perlu kita cermati. Beberapa kasus kekerasan seksual itu sering dialami oleh anak-anak disabilitas karena mereka mungkin dianggap oleh pelaku tidak dapat berekspresi, sehingga mereka dengan merasa berkuasa terhadap anak-anak tersebut akhirnya melakukan hal-hal yang seharusnya itu tidak terjadi kepada anak-anak disabilitas. Untuk itu perlu kita amati, awasi, dan kita harus ikut bertanggung jawab. Kemudian
Standar kehidupan layak ini sangat ditentukan oleh rumah di mana anak-anak tinggal. Ayahanda dan bunda, kalau boleh, anak-anak yang berusia 3 tahun itu segera dipisahkan dari kamar ayah dan bundanya. Sehingga anak-anak tersebut memiliki privasi dan anak-anak tersebut akan menghargai privasi orang tuanya. Dan paling penting adalah mereka tidak terakses kepada hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Ini penting. Kemudian anak-anak yang ada di sekolah, jangan sampai para pengelola atau para penyelenggara melakukan pengabaian sehingga memberi ruang kepada orang-orang melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak didik kita. Ini juga. Jadi melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab ini juga menjadi hal yang penting. Lalu ada anak-anak yang karena melihat kondisi orang tuanya yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka harus bekerja. Pastikan jangan sampai anak-anak terakses kepada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian merugikan kesehatan mental diri mereka, terutama di tempat-tempat yang memungkinkan mereka mudah tereksploitasi secara seksual. Lalu anak-anak yang korban narkoba ini juga sangat berpotensi untuk menjadi korban kekerasan seksual. Teman-teman kami yang menangani anak-anak korban narkoba itu sebagian besar juga mereka saling barter dengan seksual. Kekerasan seksual juga menjadi penting. Lalu kita harus hindarkan jangan sampai anak-anak korban kekerasan seksual ini tidak ditangani dengan komprehensif, karena kalau ini tidak dilakukan secara optimal, khawatirnya mereka akan menjadi korban penjualan anak atau perdagangan anak. Lalu hal yang paling penting juga pada saat ada konflik atau ada kasus juga kekerasan seksual terhadap anak ini juga menjadi isu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Untuk itu marilah kita hindarkan jangan sampai di negeri kita terjadi konflik. Karena salah satu korban kemungkinan perempuan dan anak itu akan menjadi korban kekerasan seksual. Itu mari kita hindarkan, ciptakan negeri kita yang damai, terhindar dari hal-hal yang berhubungan dengan konflik. Ini semua ibu bapak sangat ditentukan oleh pasal 39, yaitu rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi, sebagaimana yang sudah diatur di pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di sana para pihak sudah diberi peran yang sangat jelas melalui UPTD PPA, lalu dengan mitra-mitranya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan dinas-dinas lain. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir ada satu undang-undang yang perlu juga kita baca bersama-sama berhubungan dengan pasal 34 ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.